Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu pada hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah melakukan ulangan harian untuk materi teori kinetik gas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu termodinamika. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah: yang pertama, mampu menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Yang kedua, membuat karya atau model penerapan hukum 1 dan hukum 2 termodinamika beserta presentasi makna tesisnya. Nah, untuk materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, pengertian usaha, kalor, dan energi. Nah, yang pertama yaitu pengertian usaha dan kalor. Nah, di kelas 10 Anda telah belajar tentang usaha dan energi. Anda harus dapat membedakan antara usaha dan energi. Usaha yang dilakukan pada sistem merupakan ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Nah, adapun energi mekanik, energi mekanik ini adalah perpaduan antara kinetik dan energi potensial, atau bisa antara kinetik atau potensial, merupakan energi yang dimiliki sistem akibat gerak dan koordinat posisinya. Dengan demikian, ketika Anda melakukan usaha pada suatu sistem, energi dipindahkan dari diri Anda ke sistem. Istilah yang salah konsep jika Anda menyatakan tentang usaha adalah sebuah sistem, melainkan usaha ini adalah energi yang dipindahkan dari Anda ke sistem. Nah, selanjutnya, pada bab sebelumnya kita telah belajar mengenai kalor. Anda juga harus dapat membedakan antara kalor dan energi. Kalor ini mirip dengan usaha, yaitu hanya muncul jika terjadi perpindahan energi antar sistem dan lingkungan. Kalor muncul ketika energi dipindahkan akibat adanya perbedaan suhu atau perubahan wujud zat. Jadi istilah kalor sebenarnya kurang tepat, melainkan istilah yang tepat untuk kalor ini sebenarnya adalah aliran kalor. Nah, selanjutnya, pengertian energi dalam. Ketika suatu benda sedang bergerak, benda tersebut memiliki energi kinetik, dan berdasarkan energi kinetik ini, benda dapat melakukan usaha. Serupa dengan itu, benda yang berada pada ketinggian tertentu dari suatu acuan memiliki energi potensial, dan berdasarkan energi potensial ini, benda juga dapat melakukan usaha. Kedua macam energi ini disebut dengan energi luar. Nah, apa yang disebut dengan energi dalam? Nah, energi dalam ini adalah energi yang berhubungan dengan aspek mikroskopik dari zat. Kita ketahui bahwa setiap zat terdiri atas atom-atom atau molekul-molekul yang bergerak secara terus-menerus. Nah, dari gerakan ini zat memiliki energi kinetik. Karena energi kinetik ini adalah suatu energi yang muncul apabila ada pergerakan atau memiliki kecepatan. Nah, antara molekul-molekul zat ini terdapat gaya yang disebut dengan gaya antar molekul. Oleh karena itu, gaya antar molekul ini memiliki energi potensial. Jumlah energi kinetik dan energi potensial yang berhubungan dengan atom-atom atau molekul-molekul zat disebut dengan energi dalam. Nah, energi dalam adalah suatu sifat mikroskopik zat sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Besaran yang dapat diukur secara tidak langsung adalah perubahan energi dalam dengan notasi delta U, dengan persamaan delta U sama dengan U2 dikurang U1. Selanjutnya, formulasi usaha, kalor, dan energi dalam. Yang pertama yaitu formulasi usaha. Nah, pertama yaitu usaha pada proses isobarik dengan rumus W sama dengan P dikali delta V atau P dikali V2 dikurang V1, di mana P ini adalah tekanan, delta P adalah perubahan volume, V2 adalah V2 ini adalah volume akhir, dan V1 adalah volume awal. Nah, selanjutnya, usaha dalam proses siklus. Nah, usaha yang dilakukan oleh suatu siklus adalah usaha yang sama dengan luas daerah yang dimuat oleh siklus tersebut. Jadi misalkan kalau
siklusnya memiliki bentuk segitiga, berarti besar usahanya itu adalah sama dengan luas dari segitiga tersebut. Selanjutnya, formula kalor. Nah, kalor yang diserap atau diberikan oleh suatu sistem dapat dihitung dengan rumus kalor yang telah dipelajari pada bab sebelumnya, yaitu dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dengan C adalah kalor jenis gas dan C adalah kapasitas kalor gas. Selanjutnya, formulasi energi dalam. Nah, telah Anda ketahui pada bab sebelumnya bahwa energi dalam gas sama dengan total energi kinetik dari seluruh molekul-molekul gas. Nah, dalam bab ini rumus dari energi dalam itu ada dua, yaitu untuk gas monoatomik dan gas diatomik. Dimana untuk gas monoatomik ini adalah U sama dengan 3/2 dikali N dikali K dan dikali T, atau bisa juga 3/2 dikali nRT. Nah, untuk gas diatomik U sama dengan 5/2 NKT atau 5/2 nRT, di mana N ini adalah jumlah molekul, N kecil adalah jumlah mol, dan N besar tadi jumlah molekul, K tetapan Boltzmann atau 1,38 dikali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin. Nah, untuk R ini adalah tetapan umum gas, yaitu 8,31 Joule per mol atau 8.310 Joule per kilomol. Jadi untuk diskusi kita pada hari ini, kalian silahkan cari jawaban dari pertanyaan ini. Bayangkan suatu gas dalam sebuah silinder yang terisolasi dengan sebuah pengisap yang dapat bergerak. Pengisap telah didorong masuk sehingga memanfaatkan gas, dan sekarang pengisap dibebaskan. Gas akan memuai dan mendorong pengisap keluar. Nah, dari titik pandang energi, jelaskan bagaimana pemuaian ini menyebabkan suhu gas turun. Jadi kalian diskusikan atau cari jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini adalah soal konsep. Jadi 3 orang yang tercepat dapat menemukan jawabannya atau menjawab pertanyaan ini akan dibebaskan dari pengerjaan tugas LKPD untuk pertemuan kali ini. Jadi hari ini kalian harus menjadi 3 orang tercepat yang menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalian jawab pertanyaan ini di kolom pertanyaan classroom yang sudah saya upload. Nah, itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi kakak atau Kak Haslinda, bisa melalui WA atau bisa juga di kolom classroom. Jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.